Apa sih maunya Allah ini? Ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang baik, ada orang jahat. Bukankah orang baik itu Allah ciptakan? Orang kafir itu kan Allah yang menutup hatinya. Tapi Allah tidak menginginkan orang itu jadi jahat. Allah tidak menginginkan orang itu jadi kufur. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para rasul dan menurunkan Al-Quran, kitab-kitab samawi sebagai petunjuk dan pedoman. Jadi tidak ada lagi orang beralasan saya ini kan kafir gara-gara Allah. Ini kan sudah takdirnya Allah. Saya ini jadi pencuri kan memang Allah mentakdirkan. Saya jadi pelacur ya Allah takdirkan. Tidak bisa lagi seorang itu beralasan dengan takdir atau kehendak Allah. Memang Allah menciptakan baik, kita yang buruk, tapi secara kejadiannya Allah tidak menginginkan keburukan itu terjadi. Idza dakhalan nur al-qalba infasaha wa syaraha. Apabila hati itu kemasukan cahaya, kemasukan hidayah, senang dengan pengajian, senang dengan baca Al-Quran, dia ingin rujuk, ingin melakukan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-inabatu ila daril khulud. Jadi di akhirat terus pikirannya, ada rezeki sedikit untuk akhirat, ada kesehatan dia sempatkan untuk taat, ada waktu luang dia gunakan untuk dengarkan pengajian. Wa tatajafi anid daril ghurur. Orang yang sudah kemasukan iman, dia akan menjauhi dirinya dari hal-hal yang tak manfaat, yang sia-sia. Hidupnya akan senantiasa untuk bersiap-siap menghadapi kematian, menyiapkan diri untuk mati. Karena dia tahu kematian itu pasti, cuma tidak tahu kapannya. Aktivitasnya, kesehariannya menyiapkan itu semua untuk kematian, menyambut kematian sebelum kematian itu datang. Bila cahayanya di hatinya itu terang, Pak, tidak ada yang bisa menghalangi orang itu dari kebenaran. Walaupun ada syubhat yang datang, dia bisa membedakan. Hatinya baik, hatinya sehat, dia bisa membedakan, oh ini haram, oh ini tidak baik. Itu indikasi bahwa hatinya itu penuh dengan cahaya. Dan hati itu ibarat raja. Kalau raja sudah salah, terpengaruh, maka anak buahnya juga akan rusak. Kalau ustadznya tergoda, maka anak murid nanti tergoda juga yang lain. Hati yang selamat dari syubhat. Bu, kenapa ibu tidak pakai jilbab? Yang penting kan hatinya, Ustadz. Banyak orang yang berjilbab tapi hatinya jelek, hatinya tidak baik, iri, dengki. Tapi kalau tidak mau melakukan perintah Allah, berarti hatinya sakit. Seberapa tinggi pun pengetahuan dan status sosialnya seorang perempuan, dia tetap butuh laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini fakta yang sudah bicara lapangan demikian. Karena perempuan itu yang panjang rambutnya, yang pendek akalnya. Jadi hati yang sehat itu hati yang selamat dari beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dan tidak bertawakal kepada selain Allah, dan tidak takut kecuali hanya takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati itu dibagi tiga, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi: hati yang sakit, hati yang mati, hati yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tasliman majidah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Pesantren rahimakumullah. Diriwayatkan dalam satu hadis dalam kitab Al-Jami' Imam Tirmizi, beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda dalam satu hadis beliau, idza dakhalan nur al-qalba infasaha wan syaraha. Apabila cahaya itu masuk ke hati, maka hati tadi itu infasaha wan syaraha, hati itu menjadi lapang dan luas.
Qalu wa ma alamatuhu ya Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, Pak. Ya Rasulullah, apa ciri-cirinya, tanda-tandanya kalau hati orang itu lapang? Ananya hatinya lapang, luas sekali. Karena orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya itu baik, orang-orang yang Allah kehendaki dia mendapat hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya. Wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki dia, barang siapa yang Allah berikan dia hidayah, wa may yuridillah ayyahdiyahu, barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan dia petunjuk hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah inginkan dia itu sesat, maka Allah akan jadikan dadanya itu sesak dan sempit, seolah-olah dia mendaki ke langit. Maknanya hadirin hadirat rahmatullah, di sini dapat kita ambil pelajaran hikmah dari ayat ini, bahwasanya Allah itu memiliki iradah, baik itu iradah kauniyah ataupun iradah syar'iyah, yang memang atas kehendak Allah sesuatu itu ada. Adanya kufur, adanya mukmin, adanya surga, ada neraka. Itu atas kauniyah, iradah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara syar'i Allah telah menyampaikan Rasulnya, mengutus Rasulnya, Allah tidak menginginkan itu terjadi. Tapi secara wujudnya adanya ada. Jadi kita kadang bingung juga kalau kita tidak paham apa sih maunya Allah nih. Ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang baik, ada orang jahat. Bukankah orang baik itu Allah ciptakan, orang yang baik itu Allah menjadikan hatinya baik? Orang kafir itu kan Allah yang menutup hatinya. Nah, ini kalau kita tidak memaham tentang iradatullah, iradah kauniyah ataupun iradah syar'iyah, maka kita akan demikian. Maka iradah syar'iyah itu adalah yang memang wuku'uha, kejadiannya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu adanya penjahat, adanya orang kafir, secara iradah kauniyah Allah mengadakan itu ada. Tapi Allah tidak menginginkan orang itu jadi jahat, Allah tidak menginginkan orang itu jadi kufur, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan Rasul, mengutus para Rasul dan menurunkan Al-Qur'an, kitab-kitab samawi sebagai petunjuk dan pedoman. Jadi tidak ada lagi orang beralasan saya ini kan kafir gara-gara Allah. Ini kan sudah takdirnya Allah. Saya ini jadi pencuri karena memang Allah mentakdirkan. Saya jadi pelacur ya Allah takdirkan. Tidak bisa lagi seorang itu beralasan dengan takdir atau kehendak Allah. Karena memang Allah menciptakan baik, kita yang buruk, tapi secara kejadiannya Allah tidak menginginkan keburukan itu terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan menurunkan kitab-kitabnya. Kita kembali kepada hadis tadi, idza dakhalan nur al-qalba infasaha wa syaraha. Apabila hati itu kemasukan cahaya, kemasukan hidayah. Jadi nur ini maknanya itu ilmu. Ada karena fa inna nur, fa inna ilma nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ada yang menafsirkan nur itu adalah hidayah, iman. Apabila iman, hidayah masuk kepada hati, maka hati akan lapang, akan luas. Ciri-cirinya adalah Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, apa ciri-cirinya Rasulullah? Yaitu al-inabatu ila daril khulud. Orang itu senang kembali kepada pemikirannya hanya untuk akhirat, Pak. Senang dengan pengajian, senang dengan baca Al-Quran. Dia ingin rujuk, ingin melakukan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-inabatu ila daril khulud. Jadi di akhirat terus pikirannya, ada rezeki sedikit untuk akhirat, ada kesehatan dia sempatkan untuk taat. Kemudian ada usia digunakan untuk taat. Terus ada waktu luang dia gunakan untuk dengarkan pengajian. Mencari hal-hal yang sifatnya kesenangannya lah ila daril khulud, kepada negeri, kepada tujuan negeri yang kekal, yaitu akhirat. Watatajafi anid daril ghurur. Orang yang sudah kemasukan iman,
cahaya di hatinya, Pak. Dia akan menjauhi dirinya dari hal-hal yang tak manfaat, yang sia-sia. Kadang jagongan itu duduk-duduk malam-malam sampai jam 2, jam 3 itu dia tahu tidak manfaat, kecuali dia untuk piket atau ronda malam, Pak. Duduk nongkrong itu tak manfaat. Karena itu akan menimbulkan penyakit liver, penyakit darah tinggi, semua penyakit asam lambung. Tapi karena dia itu tahu itu tidak manfaat, akhirnya dia mengurangi kegiatan itu. Wa tatajafi anidaril gurur. Hal-hal yang berkaitan dengan kesibukan dunia dia betul-betul menjaganya. Karena sudah masuk hidayah iman di kalbu seseorang itu. Kemudian Rasulullah SAW juga memberi gambaran, ciri-cirinya adalah dia itu wal isti'dadu lil mauti qabla nuduli. Orang yang kemasukan cahaya tadi, hidayah iman tadi, hidupnya akan senantiasa untuk bersiap-siap menghadapi kematian, menyiapkan diri untuk mati, Pak. Karena dia tahu kematian itu pasti, cuma tidak tahu kapannya, hari dan waktunya, dan itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Dia hanya menyiapkan dirinya, aktivitasnya, kesehariannya, menyiapkan itu semua untuk kematian, sebelum kematian itu datang. Entah kita ini yang dibawa itu mati, tidak ada apa-apa, Pak, kecuali amal kita. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis beliau, tatba'u janazah thalathah, ada 3 yang mengikuti jenazah itu, ya, yaitu tatba'uha ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 mengikuti jenazah, keluarganya, kemudian hartanya, kemudian amalannya. Fayarji'a ithnani wa yabqa wahid. 2 tadi ini, yang 3 tadi, 2 di antara 3 itu akan pulang, tinggal 1. Yang pulang itu hartanya, mobilnya, Pajero-nya, mobil Fortunernya yang mengantarkan dia itu pulang, keluarganya yang mengantarkan dia pulang, yang ada cuma amalannya yang menemani dia. Maka orang beriman, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa menyiapkan dirinya untuk menyambut kematian sebelum kematian itu datang. Di hadis Nabi juga yang lain, orang yang cerdas itu adalah orang mendana nafsahu wa mila lima ba'dal maut. Orang kais, orang yang cerdas, yang bijak adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, mendana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk sesudah kematian. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan aktivitas kita, kesehariannya kita bisa gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap ketaatan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan itulah bentuk dari hidayah yang masuk pada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita, sehingga itu kita jaga hidayah itu, cahaya itu, sehingga cahaya itu tetap menyinar di hati, bersinar di kalbu seseorang. Apabila cahayanya di hatinya itu terang, Pak, tidak ada yang bisa menghalangi orang itu dari kebenaran. Walaupun ada syubhat yang datang, dia bisa membedakan. Hatinya baik, hatinya sehat, dia bisa membedakan, oh ini haram, oh ini tidak baik. Ataupun contoh kecilnya, ketika seorang itu tidak biasa mencuri, dia mencuri, maka hatinya akan gelisah, Pak. Ketika seorang itu tidak biasa berbohong, berdusta, kemudian dia berdusta, hatinya akan gelisah. Itu indikasi bahwa hatinya itu penuh dengan cahaya. Bila hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu jemaah salat Maghrib dan Isya Masjid Pesantren ini, pada pertemuan sebelumnya kita bahas masalah tentang kenapa hati itu, kenapa iblis itu mengincar hati kita. Karena hati itulah pusat, hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala memandang, dan hati itu ibarat raja. Kalau raja sudah salah, terpengaruh, maka anak buahnya juga akan rusak. Ya, kalau ustadznya tergoda, maka anak murid nanti tergoda juga yang lain, Pak. Makanya kita harus hati-hati. Kalau pemimpin itu hati itu, kalau seandainya presidennya tergoda,
anak buahnya panglima yang lain akan tergoda, akan salah jalan. Maka setidaknya kita harus hati-hati untuk menjaga hati kita ini, dan insyaallah pada ini awal pertemuan pertama pembahasan kita mulai. Kemarin hanya mukadimah. Kita mengkaji kitab Ighatsatul Lahfan ini, yaitu babul awal, bab pertama, fi inqisamil qulub ila sahihi wasaqim wal mayyit. Bab pertama, pembagian hati dari hati yang sakit, hati yang sehat, dan hati yang mati, Pak. Jadi hati itu dibagi 3, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Hati yang sakit, hati yang mati, hati yang sehat. Jadi kita bicara hati itu bukan berarti sakit hati berarti sakitnya sakit lempa ataupun sakit liver, tidak. Tapi sakit hati sinilah sakit kolbu, jantung spiritual yang kita paham kemarin, bukan jantung biologis. Jadi yang namanya kolbu itulah jantung spiritual menurut para psikiatri. Jadi dalam jantung biologis kita ini ada jantung spiritual. Ketika jantung spiritual itu rusak, maka semuanya akan rusak. Jadi hati itu dibagi 3 menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi. 1 hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Beliau mengatakan, kami bacakan sini, lamma kanal qalbu yusafu bil hayah wa didduha. Ketika hati itu disifati, dibagi sesuai dengan sifatnya, itu hati hidup dan hati mati. Inqasama bihasbi dzalika ila hadil ahwat thalatha, dibagi menjadi 3 menurut sifatnya, sifat hidup, mati, dan sakit. Fal qalbus sahih, hati yang pertama adalah hati yang sehat. Huwal qalbus salim alladzi la yanju yaumal qiyamah illa man atallaha bihi, kama qala ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi hati pertama hati yang sehat. Hati yang sehat ini adalah hati yang selamat, qalbun salim bahasa lainnya. La yanju yaumal qiyamah, tidak akan selamat pada hari kiamat kecuali orang yang datang pada Allah dengan membawa hati ini, Pak. Jadi pada hari kiamat itu nanti tidak manfaat kita punya banyak harta, banyak anak. Itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita, karena semua kita akan lari dari keluarga kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua orang akan lari masing-masing nanti, menyelamatkan diri masing-masing, Pak. Maka orang itu, hati yang sehat itulah hati yang selamat, yaitu hati yang sehat, hati yang datang tidak layanju, tidak akan selamat seorang pada hari kiamat kecuali orang buah hati itu. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, wassalim huwa salim, yang namakan hati yang selamat itulah karena memang sifatnya dia selamat. Selamat dari apa? Nanti diterangkan oleh beliau, pokoknya selamat dari syahwat, selamat dari riya, selamat dari penyakit-penyakit yang merusak hati tersebut, Pak. Kekufuran, kesyirikan. Wajah ala hadzal misal li'annahu li sifat. Dinamakan contohnya salim dengan salim itu karena sifatnya dia selamat. Katawil wal qasir. Jadi benda ini panjang ataupun tinggi karena sifatnya dia memang tinggi. Kalau dia panjang, maka sifatnya dia panjang, maka namakan dia panjang. Maka di sini Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan fasalimul qalb, maka hati yang salim, hati yang sehat, yang selamat adalah alladzi sarat salamatu sifatuhu tsabitah lahu, yang mana sifat aslinya tetap. Kal alim, seperti alim, orang berarti sifatnya orang tu pintar, Pak. Qadir berarti orang tu kuat. Wa aidon fa innahu diddul marid wasaqim wal alil. Salim itulah lawan katanya dari sakit, cacat, ya, atau tidak sehat. Maka hati yang salim inilah hati yang tidak akan selamat seseorang di hadapan Allah nanti pada hari kiamat kecuali orang yang bawa hati salim. Isinya apa? Bagaimana sifatnya hati yang salim? Beliau menerangkan bahwasanya hati yang salim itu adalah huwallazi salima man min ayyakuna li ghairillahi fihi syirkun. Orang yang hatinya itu tidak menyekutukan Allah, Pak.
beribadah hanya kepada Allah. Ya. Murni hanya untuk Allah, baik itu syiriknya riya, syirik kecil ataupun syirik asgor. Syirik asgor atau syirik besar. Syirik kecil itu contohnya dia sholat, dia melakukan ibadah tapi supaya dilihat orang. Dia melakukan kesyirikan, ini syirik asgor, syirik kecil. Kalau dalam bab ini juga pembahasan itu najas mukhaffafah katanya. Karena kesyirikan itu adalah najas, bukan najis. Beda antara najas dengan najis itu, kalau najis itu benda yang kena najas, dan najas itulah barang yang najis itu, seperti air liur anjing, babi, khamr. Barang yang kena najas itu, maka dia najis. Baju yang kena najis, yang najas namanya najis, maka dibersihkan. Maka kesyirikan itu adalah bentuk najas. Innamal musyrikuna najas. Punya orang-orang musyrik itu adalah najas, najas murni, najis murni. Maka hati yang salim tadi Pak, hati yang salim itulah hati yang selamat dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ikhtalafat ibaratun nas fi ma'nal qalbis salim. Manusia, ulama berbeda pendapat tentang makna hati yang salim itu, hati yang selamat, sehat adalah annahu alladhi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrillah wa nahyi. Hati salim, hati yang selamat dari angkulima syahwat, dari syahwatnya. Yang syahwat itu menyelisihi, Pak. Kalau kita punya syahwat, syahwat kepada lawan jenis itu wajar. Tapi kalau caranya menyelisihi dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu mengikuti syahwat namanya. Jadi manusia itu punya syahwat, syahwatnya yang disalurkan dengan cara yang tepat. Tapi kalau syahwatnya itu bertentangan dengan perintah Allah dan larang Allah, maka orang itu hatinya berpenyakit. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khabaruha. Dan hati yang selamat dari syubhat. Ini ada syubhat-syubhat. Kadang tuh banyak syubhat yang ditiupkan oleh masyarakat yang memang sebenarnya mereka itu awam sekali. Contohnya, ketika kita menanyakan seorang, Bu, kenapa ibu tidak pakai jilbab? Yang penting kan hatinya, Ustaz. Yang penting kan hatinya. Ditiupkan banyak orang yang berjilbab tapi hatinya jelek, hatinya tidak baik, iri, dengki. Padahal salah satu ciri di antara baiknya hati seseorang, maka hatinya itu akan merintahkan anggota tubuhnya untuk melakukan ketundukan, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak mau melakukan perintah Allah, berarti hatinya sakit. Hatinya tidak sehat. Itu subhat. Ada subhat-subhat lain yang memang ditiupkan, sengaja ditiupkan, diantaranya adalah laki-laki perempuan itu sama saja. Tidak bisa Pak, Bu. Laki-laki itu lebih unggul dari perempuan. Walaupun perempuan itu sudah doktor, profesor. Laki-lakinya tukang becak ataupun tukang sayur. Tetap laki-laki ini lebih unggul daripada perempuan. Banyak terjadi. Di antaranya kadang ada seorang perempuan yang sudah bertitel profesor, dalam mengambil keputusan saja, ya, kadang masih minta pertimbangan untuk seorang laki-laki. Dan seorang laki-laki itu betul-betul ketegasannya, kebijaksanaannya, qawamunnya ini di atas perempuan. Oh, saya ini tanpa laki-laki saya bisa semuanya. Itu kan teorinya, katanya. Tapi kenyataannya banyak perempuan-perempuan yang hidup tanpa laki-laki itu mereka tergelincir, mereka lemah, terperosot dalam kehinaan. Walaupun sudah memiliki ilmu ustazah ataupun bunyai, sudah memiliki pondok, ya, sudah sering mulang tiap harinya bacaannya. Kalau selama dia masih perempuan, maka dia tetap butuh laki-laki. Maka tidak jarang kadang perempuan tuh, kadang-kadang kita dapatkan, bukan kami merendahkan perempuan, tapi kenyataan di lapangan demikian. Ustaz atau Bapak, pokoknya saya enggak,
hanya butuh pendamping aja, status saja. Pokoknya hanya butuh tempat teman untuk musyawarah saja, teman untuk minta pendapat, teman untuk curhat saja. Ini subhat-subhat yang ditiupkan. Jadi seberapa tinggi pun pengetahuan dan status sosialnya seorang perempuan, dia tetap butuh laki-laki. Karena ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ini fakta yang sudah bicara lapangan demikian. Maka jangan mau ditiupkan dengan subhat, sama-sama saja laki-laki dan perempuan itu punya hak. Beda. Laki-laki satu, perempuan setengah haknya. Kalau secara waris. Karena perempuan itu yang panjang rambutnya, yang pendek akalnya. Seharusnya perempuan demikian. Akalnya pendek, dia lebih cenderung menggunakan perasaan daripada laki-laki. Bukan tidak menggunakan perasaan, tapi lebih menggunakan logika dan ilmu. Kemudian fasalima min ubudiyati masiwah. Hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari peribadatan kepada selain Allah. Jadi ibadahnya hanya kepada Allah, Pak. Wasalima min tahkimi ghairi rasulihi. Min tahkimi ghairi rasulihi. Dan selamat dari berhukum kepada selain hukum Rasul, Pak. Ini kan adat, ini sudah adat istiadat. Ini kan baik. Kalau memang dalam Rasulullah menganjurkan lain, ikuti Rasulullah, bukan kebiasaan nenek moyang kita ikuti. Tidak semuanya. Jadi memang ada kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat itu memang dalam Islam dibenarkan karena memang mengandung manfaat dan kebaikan. Di sini pentingnya kita belajar. Bukan semua adat istiadat itu semuanya sesat. Tidak. Tapi sudah pasti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sudah pasti benar. Maka orang yang hatinya baik, maka dia akan selamat dari menjadikan berhukum pada selain hukum Allah dan Rasulnya, Pak. Jadi sedikit ditanyakan, ini ada enggak masalah pembagian ini dalam hadisnya? Ada. Semua permasalahan problematika kita dalam kehidupan sehari-hari sudah ada, sudah lengkap. Mulai dari seorang perempuan mengajarkan minta cerai, enggak akan bisa perempuan minta cerai, Pak. Karena yang menjatuhkan cerai itu laki-laki, bukan perempuan. Nah, kan bisa perempuan minta cerai, kecuali ada hal-hal yang diajukan seperti khulu atau fasa. Nah, itu beda nanti. Maka hal-hal yang ini tetap harus kita pahami, butuhnya kita belajar di sana. Kemudian fasalima fi mahabbati ghairillah mah. Dan hati yang sehat itu, hati itu selamat dari mencintai Allah ma'ahu, maksudnya menduakan Allah. Allah dicintai tapi yang lain juga dicintai. Kecintaannya sama seperti dia mencintai Allah dan Rasulnya, gitu, Pak. Seharusnya kecintaan seorang itu kepada Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, keluarganya dan diri sendiri. Jadi ketika sahabat Umar itu, ya Rasulullah, anta habu min ilayya min ahli wa mali ila nafsi. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada hartaku, keluargaku, kau celi diriku. La ya Umar, tidak Umar, sampai diri kamu juga. Jadi sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min mali wa waladihi wa nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang itu sampai dia mencintai Rasulullah SAW melebihi dari hartanya, anak-anaknya, keluarganya, dan dirinya sendiri. Tetap kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya nomor satu. Wa min khaufihi wa rajaihi wa tawakkuli alaihi. Hati yang sehat itu hati selamat dari rasa takut kepada selain Allah, Pak. Gimana kalau kita takut sama macan? Itu wajar. Jadi takut itu ada al-khauf, sifatnya yang tabi'i. Takut yang sudah bawaan karakter tabiat, seperti khauful ula, khauful wusta. Takut pertama itu kepada Allah. Tapi takut yang tabi'i, takut pada macan, takut pada ular, itu hal yang biasa selama tidak mengalahkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajaihi, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkuli alaihi, dan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hati yang sehat itu hati yang selamat dari beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dan tidak bertawakal kepada selain Allah, dan tidak takut kecuali hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang orang itu, contoh kecil, saya mau KB saja Ustaz, takut nanti saya punya anak banyak, takut tidak bisa kasih makan. Nah, ini. La taqtulu auladakum khasyata imlak, nahnu narzuqukum wa hiyaum. Janganlah kamu bunuh anak kamu dikarenakan kamu takut miskin. Kami memberikan kamu rezeki dan mereka juga kami yang berikan, kata Allah. Gimana hukumnya KB? Kalau KB itu dibolehkan ketika seorang demang mengandung madarat dan berdampak buruk kepada nyawa seorang ibu. Kalau dia hamil lagi, dia jantungnya akan pecah, jantungnya akan bengkak, atau dia akan kena penyakit jantung koroner. Itu baru dibolehkan hal-hal tertentu dalam masalah fikih. Tapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala paringi keturunan, maka tidak ada alasan orang itu untuk menjaga jaraknya ataupun lain. Selama masih Allah Subhanahu wa taala kasih, terima. Bagaimana nanti sekolahnya, Ustaz? Bagaimana nanti masa depannya? Masa depan mereka, masa depan kita, itu Allah menentukan. Jadi jangan mengkhawatirkan apa yang belum tentu kita sampai ke sana. Dan Allah sudah menjelaskan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Punya mereka mengucap kami beriman kepada Allah, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan datang pada malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Jangan, jadi takut sama tahzanu ini, takut itu sesuatu yang akan datang, Pak. Kalau tahzanu sesuatu ketakutan kepada sesuatu yang sudah lalu. La takhafu wa la tahzanu nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung kamu, kami adalah wali kamu yang menjaga kamu di kehidupan dunia dan akhirat. Jadi hati yang sehat, yang selamat hati itu adalah selamat dari menyekutukan Allah. Dia bertawakal hanya kepada Allah. Inabah ilai, dia hanya kembali kepada Allah, Pak. Wa dzulli lahu, dan tunduknya hanya kepada Allah. Kadang-kadang sering terjadi di masyarakat, pokoknya kamu diterima kerja sini, asalkan tidak boleh sholat. Jangan sholat, tidak ada waktu untuk sholat. Mungkin kita punya saudara ataupun teman-teman yang masuk dulu ya, kalau sekarang mungkin tidak, Pak. Kadang-kadang untuk demi latihan di militer itu sampai-sampai tidak boleh sholat. Kalau yang sholat dihukum. Nah, ini ketakutan, ketundukan kepada selain Allah itu menandakan hatinya tidak sehat. Baik itu siapapun kalau menghalang dia untuk kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak wajib taat. Tapi kita lakukan ketundukan kepada mereka, maka kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hati kita rusak. Wa itharu mardatihi fi kulli hal. Hati yang sehat itu mendahulukan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa taba'u min sukhtihi bi kulli tariq, dan menghindari apa-apa yang dimurkai Allah. Kalau memang Allah melarang, marah dengan melakukan itu, jangan dilakukan. Karena hati yang sehat dia akan menjauhi. Maknanya hati yang sehat itu akan senantiasa selalu melakukan kebaikan, Pak. Apa yang Allah perintahkan dilakukan, apa yang Allah larang ditinggalkan. Hati-hati orang itu sehat. Wa hadza huwa haqiqatul ubudiyah allati la tasluhu illa lillahi wahda. Inilah hakikat dari peribadatan, yang mana ibadah itu tidak akan sah kecuali hanya kepada Allah, Pak. Tawakal kita kepada Allah, kemudian takut kita hanya kepada Allah, ibadah kita untuk Allah, bukan untuk jabatan. Ada kadang subhan itu kita melakukan ibadah itu bukan karena Allah, tapi karena sesuatu yang kita alami ataupun kita inginkan. Contohnya saya mau puasa biar anak saya diterima. Ini bukan karena Allah dia lakukan, tapi karena mengharapkan sesuatu yang sifatnya dunia. Tapi kalau dia melakukan ibadah, puasa, baca Al-Quran itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia berdoa dengan amal solehnya itu, ya Allah, dengan mudah dengan puasa saya ini menjadi wasilah anak saya
diterima anak saya selamat. Nah, itu bertawasul dengan amal soleh. Beda nanti. Maka hadirin hadirin rahimakumullah, kita kembali pada pembahasan awal tadi. Hati itu dibagi 3. Pertama hati yang sakit, hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Maka kita membahas hati, masih dalam pembahasan hati yang sehat. Jadi hati yang sehat itu senantiasa ibadahnya hanya kepada Allah. Semua peribadatan, Pak. Jadi ibadah itu jangan kita singkat, kita persempit maknanya ibadah. Ibadah itu adalah ismun jami' mimma yuhibbullah wa yardah, qaulan wa amalan zahiran wa batinan. Ibadah itulah sebutan untuk semua yang Allah ridhoi, Allah cintai, baik lahir ataupun batin, itu ibadah, Pak. Silaturahmi ibadah, menafkahi anak istri ibadah. Ya. Kita mencari nafkah untuk anak istri ibadah. Melakukan hubungan suami istri ibadah. Dengan nikah itu ibadah, semuanya. Hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala ibadah. Bermajlis ilmu, kemudian kita belajar, bekerja, semua ibadah. Selama itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, faqalbus salim, maka hati yang sehat huwallazi salima min ayyakuna li ghairillahi fi syirkun biwajhima. Maka hati yang sehat itulah hati yang selamat dari menyekutukan Allah dalam bentuk apapun saja, Pak. Kadang kita itu banyak kurofat ataupun tahayul yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita hanya karena mereka belum tahu itu sebenarnya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka karena minimnya ilmu agama pada saat itu. Kadang-kadang satu keyakinan kita, Pak, nanti kalau kamu nikah pada bulan Syawal itu bulan takepek, tidak barokah nanti. Atau jangan pernah membeli rumah yang sejajar dengan jalan, rumah sucin sate, itu tidak, itu akan memberikan madorot katanya, tidak ada manfaat. Nah, anak etikot keyakinan ataupun subhat seperti ini yang harus kita tanamkan dengan baik, bahwa madorot, bahaya, manfaat semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bidorina bihi min ahadin illa biidznillah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mendatangkan madorot kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bal qad khalasat ubudiyatuhu lillah, bahkan orang yang hatinya sehat itu adalah hatinya itu tidak menyekutukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Iradatuhu wa mahabbatu wa tawakkulan, dia iradahnya, keinginannya, kemudian kecintaannya dan tawakalnya, inabahnya, kembalinya dia kepada Allah, wa ihbatan, dan tunduknya, wa khosyah, dan takutnya, wa roja, wa kholasu amaluhu lillah, dan mengikhlaskan, memurnikan semua amalan karena Allah, Pak. Semua amalannya, kecintaannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia cinta orang ya karena cinta karena Allah, Pak. Benci orang ya bencinya karena Allah. Maksudnya karena kita benci dia itu karena dia bermaksiat kepada Allah, bukan orangnya. Kita mencintai dia itu karena dia adalah orang-orang yang mencintai Allah. Maka kita senantiasa duduk bersama mereka. Fa in ahabba fillah, kalau dia mencintai maka dia akan mencintai orang itu karena Allah. Wa in abghadha fillah, kalau dia benci pada orang, bencinya karena Allah. Jadi kalau sudah kadung cinta itu kepada orang luar biasa, sampai mati pun sampai diikuti, Pak, semuanya. Namanya cinta mati, cinta buta. Segala-galanya duduk dimanapun diceritakan dia. Ibarat seorang pemuda lagi kasmaran, setiap duduk masih cerita pasangannya. Alisnya kayak semut berjalan, hidungnya, semua harumnya, kesenangannya, semua diceritakan. Kalau orang sudah cinta itu karena nafsu. Tapi ketika dia sudah disakiti, kecewa, difitnah, maka tidak ada kebaikannya. Walaupun selama ini dia menanggung hidupnya, selama ini dia baik pada dia, hanya satu kesalahan, dia difitnah atau kecewanya membuat dia itu akan bencinya luar biasa.
Wa in abghadha fillah, kalau dia benci, bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa in a'ta lillah, kalau dia ngasih, ngasihnya karena Allah. Kalau ngasih, ngasihnya karena Allah. Kadang-kadang kita perhatikan, saya mengasih ini biar barokah. Betul. Kita lihat barokah itu bukan tambah banyak. Kadang kita mengartikan barokah itu tambah banyak, Pak. Ini barokah, barokah. Jadi kalau dagangannya tidak laris, tidak tambah banyak, tidak barokah. Ada yang dagangannya banyak laris, tapi barokah katanya. Padahal tidak sholat, tidak mengantarkan dia kepada ibadah. Makanya kita mengatakan, oh saya mau berinfak biar harta saya barokah. Tapi barokah yang diharapkan adalah bertambah banyak, tambah kaya, tidak. Barokah itu adalah yazidu fi ta'ah, Pak. Jadi kalau kita itu barokah umur kita, berarti umur itu semakin tua semakin taat, Pak. Itu barokah. Walaupun umur kita itu pendek, tapi usianya 60, 50 sudah Allah Subhanahu wa taala ambil, berarti usia 50 itu isinya ketaatan saja, itu barokah namanya. Tapi kalau seandainya umurnya sudah 100, 150 sampai sekarang masih ada, misalnya, kalau tidak menambah ketaatan itu tidak barokah, walaupun banyak. Harta walaupun banyak, kalau tidak mengajak menjadikan orang itu taat dan dekat kepada Allah, itu tidak barokah, Pak. Itu namanya istidraj. Tapi kalau hartanya sedar pas-pasan tapi dia beribadah, berarti barokah. Jadi barokah itu bukan tambah banyak, tapi tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih pembahasan wa in mana lillah. Kalau orang itu mencegah, melarang, dia melarangnya karena Allah. Wala yakfihi hadza hatta yaslama minal inqiyad wa tahkim likulli ma ada rasuli. Dan dia akan tidak cukup hanya itu saja, sampai betul-betul dia itu tunduk dan berhukum kepada Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Fayaqidu qalbuhu ma'u uqdatan mahkaman. Sehingga orang itu menjadikan hukumnya, keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya diikuti. Maka di sini hadirin hadir rahimakumullah, ini ciri-ciri hati yang sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang sehat sehingga kita suka beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul dan melakukan taatan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apanya, bukan karena dunianya, sehingga kita mengharap Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan itu karena Allah, kemudian karena sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat dulu, orang-orang dahulu, kalau dia melakukan satu urusan, Pak, tanya dulu, ini karena Allah apa enggak niatnya. Jadi yang lakukan apa Pak, yang lima wa kaifa, untuk apa saya melakukan ini, bagaimana saya seharusnya melakukan itu. Nas'alullah al-afiyah, alhamdulillah bil alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah semuanya dan permudah untuk takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.